Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Yang kisahnya mau kami ceritakan di channel ini, silahkan kirim cerita sobat ke email yang sudah ada di deskripsi. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata kiriman dari Sobat Malam Jumat. Di sini untuk menghormati semua pihak, untuk nama dan lokasi sudah kita samarkan. Peristiwa ini dialami secara langsung oleh kedua orang tua Dani. Kita sebut saja namanya Pak Alek dan Bu Alek. Pak Alek berasal dari kota Solo dan Bu Alek berasal dari kota Jogja. Kisah ini terjadi kisaran tahun 1982, di mana Pak Alek dan Bu Alek adalah pasangan yang baru saja menikah. Waktu itu hari Sabtu. Kebetulan cuaca sangat cerah. Berhubung cuaca cerah, kisaran pukul 5 sore, Pak Alek dan Bu Alek memutuskan untuk pulang kampung di salah satu desa yang terletak di kota Jogja. Perjalanan sore itu dilakukan dengan mengendarai sepeda motor. Sepanjang jalan, Bu Alek dan Pak Alek menikmati ramainya jalan raya Solo Jogja sambil bercerita mengenai hal yang sudah mereka lewati hari itu. Perjalanan sore itu dilakukan dengan mengendarai sepeda motor yang dimiliki Pak Alek dan Bu Alek. Sepanjang jalan, Bu Alek dan Pak Alek menikmati ramainya jalan raya Solo Jogja sambil bercerita mengenai hal yang sudah mereka lewati di hari itu. Kebetulan, saat itu jalan yang mereka lewati bukan jalan yang biasanya. Hal ini dikarenakan pada minggu sebelumnya, Bu Alek ini sudah pulang ke kampung halamannya dan mengetahui kabar dari warga sekitar bahwa jalan yang biasa dilewati akan dilakukan perbaikan kurang lebih 1 bulan. Akhirnya pada saat itu Pak Alek dan Bu Alek memutuskan untuk melewati pusat kota Jogja untuk menuju ke kampung halaman Bu Alek yang berada di salah satu desa di lereng pegunungan. Tanpa terasa mereka sudah masuk ke kota Jogja. Kira-kira itu sekitar pukul 7 malam. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit dari pusat kota Jogja, mereka ini mulai memasuki jalanan yang mengarah ke pegunungan dengan area persawahan. Saat itu kondisinya sangat minim penerangan. Tiba-tiba saja dari spion, Pak Alek melihat ada motor yang mengikuti dari belakang tanpa menyalakan lampu. Dari situ Pak Alek langsung berinisiatif untuk ikut mematikan lampu sepeda motornya. Lalu Pak Alek memacu motornya lebih kencang. Kebetulan daerah yang sedang mereka lewati ini terkenal dengan daerah yang sering terjadi pembacokan, yang biasanya orang sekitar menyebutnya klitih. Banyak korban baik yang selamat atau yang meninggal akibat ulah klitih ini. Klitih ini adalah orang yang melakukan biasanya itu pembacokan tanpa ada alasan apapun. Orang-orang sekitar mengetahui kalau klitih itu yang berarti keliling golek getih. Akhirnya kurang lebih 30 menit berjalan kencang tanpa lampu, Pak Alek ini menepi dan berhenti di depan polsek. Dari situ, motor yang awalnya mengikuti mereka dari belakang, mereka langsung tancap gas tanpa ikut berhenti saat mengetahui Pak Alek dan Bu Alek berhenti di polsek. Dari situ Pak Alek melihat ternyata memang benar penumpang yang ikut di sepeda motor itu ternyata membawa celurit. Tak berapa lama polisi yang berjaga di
kantor polisi itu keluar untuk menemui Pak Alek dan Bu Alek dan mempersilahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Kita sebut saja namanya Pak Heru, polisi itu. Di tengah obrolan itu, Pak Heru menanyakan mau kemana Pak Alek dan Bu Alek ini, karena kondisinya sudah malam. Dari situ Pak Alek dan Bu Alek menjawab semua pertanyaan dan mereka mengobrol dengan polisi itu. Dan setelah istirahat dan mengobrol kurang lebih 30 menit, kira-kira setengah 9 malam, Pak Heru menyarankan untuk jalan jam 12 saja dan akan dikawal Pak Heru dengan mobil patroli polisi. Pak Heru menyarankan hal tersebut karena Pak Heru tahu untuk menuju dusun Bu Alek ini melewati jalan yang sangat gelap, yang sangat minim penerangan, dan yang pasti melewati banyak area persawahan. Apalagi dusun yang akan dituju Bu Alek dan Pak Alek ini melewati salah satu jembatan yang sangat gelap. Dan di sekitar jembatan itu banyak ditumbuhi pohon bambu. Nah, kebetulan di bawah jembatan itu ada sungai yang berisi bebatuan, dikarenakan sering dilalui lahar dingin. Jembatan itu pula sering memakan korban. Makanya jarang sekali orang yang mau lewat kalau malam hari. Namun, Pak Alek dan Bu Alek meminta izin untuk tetap melakukan perjalanan. Dari sini Pak Heru menyarankan untuk selalu hati-hati dan waspada. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 40 menit dari Polsek, sampailah Pak Alek dan Bu Alek di dekat jembatan. Dan sebelum melewati jembatan itu, Pak Alek ini ngerasa hatinya itu tidak tenang. Mereka berhenti kira-kira kurang dari 50 meter sebelum jembatan. Dan benar saja, di saat mereka berhenti di tengah jalan itu, tiba-tiba pohon bambu yang ada di sekitar jembatan itu tumbang dan hanya menyisakan kurang lebih 1 meter lah di samping jembatan. Dari situ Bu Alek merasa takut yang sangat luar biasa. Dikarenakan tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu pohon bambu itu ambruk. Di situ Bu Alek bertanya dengan nada yang lirih dan sedikit bergetar kepada Pak Alek. Pak, gimana ini Pak? Kita lewat tepi itu saja Pak. Kan masih ada jalan sedikit yang bisa dilewati. Dari situ Pak Alek menjawab pertanyaan dari Bu Alek. Tenang dulu Bu, kita doa sebentar. Tak berapa lama, setelah itu Pak Alek menyuruh Bu Alek untuk memejamkan mata dan pegangan erat ke Pak Alek. Tanpa disadari Bu Alek, saat Bu Alek memejamkan mata, ternyata Pak Alek ini berencana tetap jalan lurus dan menerabas melewati tumpukan batang pohon bambu yang tumbang di atas jembatan tadi. Tak berapa lama setelah melewati jembatan itu, kurang lebih 20 meter dari tumpukan pohon bambu yang tumbang, Bu Alek ini secara refleks membuka kedua matanya dan menengok ke belakang. Sambil takut, Bu Alek ini melihat dengan jelas sekali bambu yang tumbang di tengah jalan itu tadi tiba-tiba berdiri kembali ke tempat yang semula. Dan jalan yang awalnya ada sisa 1 meter tadi yang tidak terkena tumpukan pohon bambu yang tumbang itu, ternyata tidak mengarah ke jembatan, melainkan di sisi samping luar jembatan yang mengarah ke sungai. Dan hal itu juga dilihat oleh Pak Alek dari spion motornya. Dengan rasa takut, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 15 menit setelah melewati jembatan itu, Pak Alek dan Bu Alek ini sudah sampai ke pintu masuk desa kampung halaman Bu Alek. Sesampainya rumah ibu dari Bu Alek,
kita sebut saja namanya Nek Marto. Bu Alek dan Pak Alek disambut keluarga dan mereka disuruh untuk membersihkan diri oleh Nek Marto. Setelah Pak Alek dan Bu Alek selesai membersihkan diri, mereka berkumpul di ruang tengah keluarga sambil minum kopi yang sudah dibuatkan oleh Nek Marto. Dari situ mereka bercerita mengenai hal yang sudah mereka alami, terutama di jembatan itu tadi. Dari situ Nek Marto bercerita, saat Nek Marto masih kecil, diyakini oleh orang-orang tua sekitar jembatan itu, dulunya sungai yang di bawah jembatan itu sering dipakai mandi oleh peri. Nah, kalau orang lewat naik sepeda ontel atau berjalan kaki malam hari, sering mendengar suara wanita bernyanyi dan bercanda dari bawah jembatan itu. Dan yang sangat diingat jelas oleh Nek Marto ini, diyakini bahwa pohon bambu yang berada di sekitar jembatan itu dihuni oleh makhluk hitam yang sangat besar. Makhluk hitam itu suka usil dan sering mengelabui orang yang lewat. Dari situ akhirnya orang yang terkelabui oleh makhluk ini jatuh ke sungai dan seringnya ditemukan tewas karena batuan-batuan besar yang ada di sungai itu. Untung saja tadi berdoa dulu, ucap Nek Marto. Oke, sekian cerita dari kami, kiriman dari sobat kita. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan perjalanan, kita awali dulu dengan doa. Dan dimanapun tempatnya, jangan lupa permisi.